Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, saya Devia dan rekan saya Desindri, kami ingin membacakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan. Bab 2. Pembentukan, status, dan tempat kedudukan. Pasal 2. Ayat 1. Berdasarkan undang-undang ini dibentuk lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disebut LPS. Ayat 2. LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah badan hukum. Ayat 3. LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ayat 4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3. Ayat 1. LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ayat 2. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. Ayat 3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan Dewan Komisioner. Bab 3. Fungsi, tugas, dan wewenang. Pasal 4. Fungsi LPS adalah A. Menjamin simpanan nasabah menyimpan, dan B. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5. Ayat 1. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf A, LPS mempunyai tugas A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan B. Melaksanakan penjaminan simpanan. Ayat 2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, LPS mempunyai tugas sebagai berikut. A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. B. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistemik. Dan C. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Pasal 6. Ayat 1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang A. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Huruf B. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Huruf C. Melaksanakan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Huruf D. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang E. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan garing atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf D. Huruf F. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Huruf G. Menunjuk, menguasakan, dan garing atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan garing atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagai tugas tertentu. Huruf H. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan huruf I. Menjatuhkan sanksi administratif. Ayat 2. LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan. Huruf A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Huruf B. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Huruf C. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan garing atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dan huruf D. Menjual dan garing atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor dan garing atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor. Pasal 7. Ayat 1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan garing atau dokumen kepada pihak lain. Ayat 2. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan garing atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikannya kepada LPS. Bab 4. Penjamin simpanan nasabah bank. Bagian pertama, kepesertaan. Pasal 8. Ayat 1. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Ayat 2. Kewajiban bank menjadi peserta penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk badan kredit desa. Pasal 9. Sebagaimana peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, setiap bank wajib huruf A. Menyerahkan dokumen sebagai berikut. 1. Salin anggaran dasar dan garing atau akta pendirian bank. 2. Salinan dokumen perizinan bank. 3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung. 4. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank yang memuat I kecil, komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan LPS. I kecil 2. Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atau kelalaian dan atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. I kecil 3. Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan garing atau kepentingan apabila bank menjadi bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi. B. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% atau 1/1000 dari modal sendiri
atau ekuitas bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. C. Membayar premi penjaminan. D. Menjamin laporan secara berkala dalam format yang ditentukan. E. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. Dan F. Menempatkan bukti kepesertaan dan salinannya di dalam kantor bank atau tempat lain sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Bagian kedua, simpanan yang dijamin. Pasal 10. LPS penjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan garing atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 11. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut. Huruf A. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. Huruf B. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Atau huruf C. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% atau 90/100 dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank. Ayat 3. Perubahan besar nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan LPS. Bagian ketiga, premi. Pasal 12. Ayat 1. Premi penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun untuk huruf A. Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan huruf B. Pembayaran periode 1 Juli dengan 31 Desember. Ayat 2. Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal huruf A 30 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Berdasarkan rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode sebelumnya. Ayat 3. Premi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Ayat 4. Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan peraturan LPS. Pasal 13. Premi ayat 1. Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% atau 1/1000 dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Ayat 2. Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria berikut. Huruf A. Terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. Huruf B. Akumulasi cadangan penjamin telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% atau 25/1000 dari total simpanan di setiap bank. C. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan atau exposure pada industri perbankan. Ayat 3. Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 14. Penghitungan premi. Ayat 1. Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank. Ayat 2. LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan garing atau pemeriksaan langsung pada bank. Ayat 4, pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS. Ayat 5, LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lambat 3 bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP. Ayat 6, dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada saat pembayaran premi berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS. Pasal 15, ayat 1. Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dapat diubah sebagai tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Ayat 2. Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain. Perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% atau 5/1000. Ayat 3. Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat 4, hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bagian keempat. Pembayaran klaim penjaminan. Pasal 16. Ayat 1. LPS wajib membayar klaim penjamin kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Ayat 2. LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan pertanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan garing atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan. Ayat 3. LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Ayat 4. LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Ayat 5. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS. Ayat 6. LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang beredaran luas. Ayat 7. Jangka waktu pengajuan klaim penjamin oleh nasabah penyimpanan kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha tersebut dicabut. Ayat 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dengan peraturan LPS. Pasal 17 ayat 1. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan garing atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu. Ayat 2. Setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah. Ayat 3. Klaim penjaminan dari simpanan dalam mata uang masing-masing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Ayat 4. Alat pembayaran klaim penjamin dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan LPS. Pasal 18. Dalam hal nasabah penyimpanan pada saat bersamaan mempunyai kewajiban bank, maka pembayaran klaim penjamin dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpanan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Klaim penjamin dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan garing atau verifikasi huruf A. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank. Huruf B. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dan garing atau huruf C. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dalam peraturan LPS. Pasal 20 ayat 1. Dalam hal nasabah penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksudkan dapat huruf A. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, titik koma, atau huruf B. melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Ayat 2. Dalam hal LPS menerima keberatan nasabah penyimpanan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar. Bab 5. Penyelesaian dan penanganan bank gagal. Bagian pertama. Pengambilan keputusan. Pasal 21. Ayat 1. LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Ayat 2. LPS melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Ayat 3. LPS melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganan kepada LPS. Pasal 22. Ayat 1. Penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut. Huruf A. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud. Huruf B. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Ayat 2. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu bank gagal sebagaimana dimaksud pada huruf 1 pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud. Ayat 3. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
pasal 23. Ayat 1. Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Ayat 2. Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya. Bagian kedua, penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Pasal 24, LPS menetapkan untuk ayat 1. LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf A, perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud. Huruf B, setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik. Huruf C, ada pernyataan dari RUPS yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk nomor 1, menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, nomor 2, menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS, dan nomor 3, tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan huruf D, bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai nomor 1, penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, nomor 2, data keuangan nasabah debitur, nomor 3, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir, dan nomor 4, informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan LPS. Pasal 25. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan kewenangannya kepada LPS. Pasal 26. Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Huruf A, menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan garing atau kewajiban bank. Huruf B, melakukan penyertaan modal sementara. Huruf C, menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan garing atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur. Bagian keempat, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham. Pasal 32. Penanganan bank gagal yang berdampak sistem dilakukan oleh LPS yang mengikutsertakan pemegang saham atau open bank assistant. Pasal 33 ayat 1. Penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila huruf A, pemegang saham bank gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% atau 20% dari perkiraan biaya penanganan. Huruf B, ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk nomor 1, menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, nomor 2, menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank, dan nomor 3, tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjukkan LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Huruf C, bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai nomor 1, penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, nomor 2, data keuangan nasabah debitur, nomor 3, struktur pemodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir, dan nomor 4, informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS. Pasal 42. Ayat 1. LPS wajib menjual seluruh saham bank dan penanganan paling lama 3 tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Ayat 2. Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Ayat 3. Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 balik sedikit sebesar seluruh pendapatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Ayat 4. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. Ayat 5. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat 3 dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya. Ayat 6, dalam hal likuiditas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Ayat 7, dalam hal likuiditas bank bernilai 0 atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A, pemegang saham lama tidak memiliki
hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan. Bab 6. Likuidasi. Bagian pertama, likuidasi bank gagal oleh LPS. Pasal 43, dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan berikut. Huruf A. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf B, memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf C. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai. Dan huruf D. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. Pasal 50. Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku. Pasal 51 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan sendiri atau pihak lain yang tidak berhak. Ayat 2. Anggota tim likuidasi yang bertanggung jawab secara pribadi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Saya Desindri akan melanjutkan pasal 52 hingga pasal 100. Pasal 52 ayat 1. Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Ayat 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Pasal 53. Likuidasi bank dilakukan dengan cara A. Pencairan aset dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut. Atau yang B. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS. Pasal 54 ayat 1. Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagaimana berikut. A. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang. B. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai. C. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor. D. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan atau pembayaran atas penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS. E. Pajak yang terutang. F. Bagian simpanan dari masa penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin. Dan G. Hak dari kreditur lainnya. Ayat 2. Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. Ayat 3. Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan LPS. Ayat 4. Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. Ayat 5. Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Pasal 55. Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS. Pasal 56.
Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 LPS, A. meminta tim likuidasi yang pertama mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Yang kedua, memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan. Dan B. membubarkan tim likuidasi. Pasal 57. Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham. Pasal 58. Status badan hukum bank yang likuidasi sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf A angka 1. Pasal 58. Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam pasal 56 huruf A angka 1. Pasal 59 ayat 1. Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia. B. Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia. Ayat 2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi. 3. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, LPS bekerja sama dengan LPP. Ayat 4. Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 tahun. Pasal 60. Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya. Bagian kedua, likuidasi bank oleh pemegang saham. Pasal 61 ayat 1, likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Ayat 2, LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 4. Organisasi. Bagian pertama, organ LPS. Pasal 62. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Pasal 63 ayat 1, Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS. Ayat 2, Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2, tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisioner. Pasal 66 ayat 1, salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf D ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner. Ayat 2, salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf D yang bukan Ketua Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Pasal 67, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Mampu melakukan perbuatan hukum. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Berusia setinggi-tingginya 63 tahun. E. Bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 84 ayat 1, defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan. Bab 10 tentang pelaporan dan akuntabilitas. Pasal 87, Dewan Komisioner
menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 88 ayat 1, LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Ayat 2, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. Ayat 3, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bab 9 tentang hubungan dengan lembaga lain. Pasal 90 ayat 1, dalam menjalankan tugasnya LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. Ayat 2, LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. Bab 12 tentang kerahasiaan data. Pasal 91 ayat 1, Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen informasi dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bab 13, sanksi administratif dan pidana. Pasal 92 ayat 1, LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dan huruf D. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa denda administratif dan atau bunga. Ayat 3, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap pelanggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 huruf C ditetapkan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga. B. Terhadap pelanggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf D dikenakan denda 1 juta per hari keterlambatan penyampaian laporan. Ayatnya yang keempat, pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan peraturan LPS. Pasal 93, LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 92. Bab 14 tentang ketentuan lain-lain. Pasal 96 ayat 1, LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bab 15 tentang ketentuan peralihan. Pasal 97 ayat 1, pada saat berlakunya undang-undang ini, semua bank yang memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta penjaminan. Ayat 2, bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A, huruf B, dan huruf C dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak LPS beroperasi secara efektif. Pasal 98, proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya undang-undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Pasal 99 ayat 1, selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf B dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat 1 huruf C ayat 2, selama anggota Dewan Komisioner dan LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 orang. Bab ke-6 tentang ketentuan penutup. Pasal 100 ayat 1 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 berlaku sejak 18 bulan setelah undang-undang ini berlaku. Efektif. Ayat 2, selama jangka waktu 18 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku penahapan nilai simpanan yang dijamin sebagai berikut. A. 6 bulan sejak undang-undang ini berlaku efektif seluruh simpanan dijamin. B. 6 bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf A berakhir nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Huruf C. 6 bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf B berakhir nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 1 miliar rupiah. Ayat yang ketiga, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, penahapan nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diubah dengan peraturan pemerintah. Sekian pembacaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.